Naturalisasi itu sebenarnya bukan barang baru bagi sepak bola Indonesia. Sejak tahun 2010 sampai sekarang di era kepemimpinan Erick Thohir itu sudah sekitar 50 pemain dinaturalisasi. Dan banyak dari pemain naturalisasi itu tidak memiliki kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia. Ada juga yang menyebut naturalisasi ini dengan istilah diaspora. Meskipun antara naturalisasi dan diaspora itu ada sedikit perbedaan definisi. Naturalisasi itu intinya adalah perpindahan kewarganegaraan. Sementara diaspora tidak terjadi perpindahan kewarganegaraan. Orang yang bersangkutan tinggal di luar negeri dengan memiliki paspor Indonesia atau kewarganegaraan ganda. Di beberapa kasus pemain Indonesia ada yang naturalisasi dan ada juga yang diaspora. 2010 di era kepemimpinan Bapak Nurdin Halid, istilah naturalisasi ini mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Itu tidak lepas dari kehadiran bintang sepak bola pada saat itu, Christian Gonzalez, yang berasal dari Uruguay dan sudah bermain di Indonesia sejak tahun 2003, mengajukan permohonan untuk dinaturalisasi karena Christian Gonzalez ini sudah memiliki istri seorang Indonesia dan sudah tinggal di Indonesia lebih dari 5 tahun. 4 kali dia menjadi top skor Liga Indonesia, tetapi sayangnya pada saat dinaturalisasi, Christian Gonzalez sudah memasuki usia tidak produktif. Di saat yang kurang lebih sama, hadir juga seorang pemain yang bernama Irfan Bahdim, berasal dari Belanda, yang sempat berlatih atau dibina di Akademi Ajax. Perbedaannya, Irfan Bahdim ini tidak melalui jalur naturalisasi, karena sejak lahir dia sudah memiliki paspor Indonesia. Artinya dia memiliki dua kewarganegaraan, Belanda dan Indonesia. Jadi ketika berusia 17 tahun, Irfan Bahdim memilih warga negara Indonesia. Nah, kehadiran mereka berdua di sepak bola Indonesia itu memang cukup fantastis. 2010, Timnas Indonesia berhasil maju ke final Piala AFF. Dua pemain ini di tim nasional Indonesia memberikan efek euforia yang luar biasa. Sambutan yang hangat. Keberadaan mereka di tim nasional Indonesia pada saat itu dianggap mempunyai kontribusi yang cukup baik, memberikan warna tersendiri pada saat itu. Nah, sejak saat itulah terjadi gelombang naturalisasi. Hanya saja, naturalisasi saat itu lebih bersifat acak, sporadis, orientasi jangka pendek. Permintaan untuk naturalisasi itu lebih banyak diajukan oleh pemain, sekitar 40 pemain yang kemudian dinaturalisasi. Hampir 100% bermain di Liga Indonesia. Nama-nama seperti Greg Nowokolo, Sergio Van Dijk, Victor Igbonevo, Diego Michel, Beto Goncalves, Ezra Walian, Stefano Lillipali. Mereka itu dinaturalisasi di periode antara 2010 sampai dengan 2015. Pada saat itu, prestasi tim nasional Indonesia justru berada pada titik kelam. Terbukti tahun 2015, tim nasional kita berada di posisi peringkat FIFA paling buruk dalam sejarah, yakni ke peringkat 176 dunia. Kita bahkan kalah dari Kamboja dan Timor Leste. Mengapa demikian? Karena memang di tahun-tahun itu banyak sekali terjadi gejolak di kepengurusan PSSI sendiri. Liga Indonesia itu terbagi menjadi dua. Perebutan kekuasaan antara Nurdin Halid dan Bapak Johar Arifin itu sangat berpengaruh terhadap kualitas tim nasional Indonesia. Prestasi terbaik adalah Asian Games 2018. Pada waktu itu kita masuk ke 16 besar. Pemain naturalisasi yang ikut di sana antara lain adalah Stefano Lillipali, Beto Goncalves, dan Ezra Walian. Beto sendiri berhasil mencetak 4 gol dari 7 pertandingan yang dia lakukan. Dan kemudian di awal 2020 dimulai satu era baru di masa kepemimpinan Bapak Iwan Bule mengontrak Sintayong untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Kemudian yang banyak menghasilkan pemain-pemain naturalisasi dengan pola rekrutmen yang lebih terencana, selektif, dan berorientasi jangka panjang. Pemain yang masih muda, berdarah Indonesia, mempunyai prospek yang baik, bermain di klub-klub level atas Eropa. Muncullah nama-nama seperti Sandy Walsh, Shane Patinama yang bermain di Belgia, Jordi Amat yang bermain di Liga Spanyol saat itu. Meskipun kemudian ada perpindahan kekuasaan PSSI, Iwan Bule ke Erick Thohir, proses naturalisasi ini tidak berhenti, bahkan semakin masif. Nama-nama pemain seperti Justin Hubner, Ivan Jenner, Rafael Struijk, Jay Itzes,
Nathan Chuon, Ragnar Oratmangun, Tom Hay, mereka menjadi investasi bagi sepak bola Indonesia di masa akan datang. Jadi, apa target jangka pendek pemain naturalisasi itu sekarang? Yang pertama, tentu saja untuk meloloskan Indonesia ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Target berikutnya tentu saja untuk meloloskan tim U23 kita ke 8 besar Piala Asia. Syukur-syukur bisa ke 4 besar, itu artinya tim kita akan bermain di Olimpiade Prancis.